Langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 500 gram, kemudian gula pasir sebanyak 65 gram, ragi instan sebanyak 6 gram, kemudian susu bubuk sebanyak 30 gram, dan 1 butir telur. Kemudian lanjut di sini aku masukin air es sebanyak 280 ml. Ini aku masukinnya secara bertahap. Oh ya, di sini untuk memixernya atau untuk mengulirnya aku gunakan mixer rakitan yang pasu aku bikin sendiri ya. Jadi kalau kalian punya mixer tangan atau kalian tidak ada mixer, bisa kalian mengulirnya menggunakan tangan. Nah, di sini aku tutup ya karena biar tidak berhamburan. Kemudian lanjut di sini aku masukin untuk sisa airnya. Oh ya, jika kita mengulirnya menggunakan mixer, gunakan air es atau air dingin kulkas untuk cairannya, karena itu untuk mencegah raginya cepat panas ya dan bisa menyebabkan ragi mati karena terkena gesekan mixer. Nah, lanjut di sini aku masukin margarin sebanyak 55 gram. Kemudian lanjut di sini aku kasih SP sebagai pelembutnya sebanyak kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian lanjut di sini aku kasih 1 gram garam. Nah, lanjut di sini aku mixer lagi sampai adonannya kalis elastis. Di sini aku mixer adonannya kurang lebih selama 15 menitan ya. Oh ya, kalau kalian pingin bikin mixer rakitan seperti yang aku punya, nanti aku cantumin link videonya di box deskripsi ya. Nah, ini aku mau cek untuk kekalisan adonannya dengan cara aku rentangkan seperti ini. Jika adonan direntangkan sudah tidak mudah putus dan sudah membentuk selaput bayangan, ini tandanya adonannya sudah kalis elastis dan adonan siap kita mau timbang dan mau kita bagi-bagi. Oh ya, mengapa kita harus menggunakan air dingin untuk cairannya jika kita memixernya menggunakan alat mixer? Karena itu untuk mencegah raginya mati ya, karena terkena gesekan mixer. Karena gesekan mixer itu menyebabkan adonan cepat panas ya dan menyebabkan raginya mati. Dan jika raginya mati nanti berpengaruh untuk donat kita itu tidak mengembang ya, jadi gagal donatnya. Untuk itu gunakan air es ya untuk cairannya jika kita mengulirnya menggunakan mixer atau menggunakan alat. Nah, ini adonannya sudah aku timbang dan sudah aku bagi-bagi ya. Lanjut aku mau rounding seperti yang aku contohkan di video. Jadi di sini aku mau bikin orderan untuk pagi hari dan di sini aku mulai mengadonnya itu sekitar jam 4-an, jam 4 sore ya. Dan ini malam nanti sudah selesai, jadi pagi tinggal kita topping saja. Jadi jika kalian ada orderan pagi, kalian bisa bikinnya itu sore ya. Jadi tidak harus bergadang. Karena dulu aku sering ya bergadang kalau bikin untuk orderan pagi, bisa aku dari jam 1 sampai subuh atau sampai pagi lagi ya, tergantung jam berapa mau diambilnya. Jadi untuk sekarang aku bisa menyiasatinya dengan aku membuat sore atau mengadonnya itu sore atau sehabis maghrib ya. Jadi untuk paginya itu nanti kita tinggal topping aja donatnya. Nah, ini setelah selesai di-rounding kita baluri tepung terigu satu persatu seperti ini. Dan ini hasilnya ya, sudah selesai di-rounding dan baluri tepung terigu dan ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menitan sampai adonannya sedikit mengembang. Nah, ini setelah aku istirahatkan selama 20 menitan, langsung aja di sini mau aku pipihkan menggunakan cetakan kayu seperti ini. Dan untuk cetakan kayu di sini aku pakai cetakan yang ukurannya 6 cm ya.
Dan untuk berat adonan di sini per picisnya aku pakai di 20 gram. Dan di sini aku lubangi tengahnya menggunakan sedotan bersih ya, sedotan bubble yang aku gunakan. Dan untuk memipihkannya di sini aku gunakan alat pemipih yang dari kayu juga ya. Jadi kalau kalian belum ada cetakan kayu seperti aku, kalian bisa gunakan scraper atau alat yang datar bagian bawahnya. Dan ini kita cetak satu persatu sampai adonannya semua selesai. Oh ya, buat kalian pemula yang baru mau bikin donat dan kalian mengalami donat kalian gagal, tidak mengembang. Jadi sepengetahuan aku atau sepengalaman aku, banyak ya yang menyebabkan donat itu tidak mengembang atau gagal mengembang. Yang pertama itu diantaranya dari ragi yang sudah tidak aktif lagi ya, itu bisa menyebabkan donat kita gagal mengembang. Jadi kalau kita ingin tahu ragi yang kita pakai itu masih aktif atau belum, bisa kita tes menggunakan air hangat suam-suam kuku ya. Dengan kita kasih sedikit gula, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Kalau raginya itu berbuih, berarti raginya itu aktif dan bisa digunakan ya. Nah, ini lanjut dulu ke videonya. Setelah selesai aku cetak, ini aku istirahatkan ya, aku taruh di rak cropping seperti ini. Aku istirahatkan selama kurang lebih 1,5 jam, dan ini hasilnya donatnya sudah mengembang dan ini siap aku mau goreng. Dan yang kedua yang menyebabkan donat kita itu gagal mengembang bisa disebabkan dari proses pengulenan yang menggunakan alat atau menggunakan mixer, dan kita mengulennya itu terlalu lama atau terlalu over, jadi mengakibatkan adonan itu panas karena kelamaan terkena gesekan mesin ya, dan itu menyebabkan raginya mati, dan itu bakal menyebabkan donat kita itu gagal, tidak bisa mengembang dengan sempurna ya. Dan untuk selanjutnya yang menyebabkan donat kita gagal mengembang, itu bisa juga disebabkan adonannya terlalu lembek. Jadi untuk mencegah kelembekan untuk cairannya, bisa kita masukinnya secara berlahan-lahan ya. Jadi jangan sekaligus saat kita proses memasukkan cairannya. Jadi kalau adonan donat terlalu lembek, saat proses pengembangannya atau saat kita proofing adonan donatnya itu melebarnya itu ke samping ya, tidak ke atas, dan saat digoreng nanti donatnya itu menjadi kempes dan itu menyebabkan donat kita gagal mengembang. Dan untuk selanjutnya yang menyebabkan donat kita gagal mengembang, yaitu saat proses pengistirahatan atau saat kita proofing terakhir ya. Jadi saat proofing terakhir itu kita perhatikan jangan terlalu lama untuk waktunya, kurang lebih lamanya itu 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung cuaca di tempat kita ya. Jadi untuk proses pengistirahatan atau saat kita proofing itu harus kita perhatikan untuk waktunya ya. Dan yang terakhir, sepengalaman aku yang bikin donat itu gagal mengembang bisa juga disebabkan dari minyak yang belum begitu panas ya. Jadi saat kita memanaskan minyak, untuk suhu panasnya itu belum cukup, masih terbilang adem gitu ya. Jadi itu bisa membuat donat kita itu gagal mengembang. Jadi solusinya jika kita belum punya pengukur suhu minyak, kita bisa masukkan lidi atau tusuk sate ke dalam minyak yang kita sudah panaskan. Jika lidi atau tusuk sate kita masukkan ke dalam minyak itu sudah berbuih halus, itu sudah cukup ya kita untuk masukin donatnya. Bisa juga solusinya kita masukin aja sedikit adonan sisa ya ke minyak panas.
untuk mengetes suhu minyaknya yang sudah panas atau belum. Nah, jadi sebagian itu aja ya yang bisa aku share pengalaman aku saat gagal bikin donat. Jika kalian mau menambahkan bisa ya, karena masing-masing pengalaman kita itu berbeda. Semoga apa yang kita share bermanfaat buat teman-teman lain yang pemula yang ingin bikin donat atau yang ingin belajar bikin donat. Nah, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.